Berjumpa kembali dengan saya, Empianus Eko Putra. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana membuat program C++ sederhana dengan meminta input kepada user. Seperti di sini, saya telah mempersiapkan seperti pada modul 1.3 ini, di mana program ini kita akan meminta input nama kepada user. Setelah itu, kita akan menampilkan jurusannya seperti ini pada layar nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk pada pembuatan programnya. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2010. Sekarang saya buatkan projectnya terlebih dahulu dengan cara klik File, New, Project. Ini saya pilih Win32 Console Application. Ini di sini saya buat modul 1-3. Ini lokasi penyimpanannya di sini saya buat. Kalau mau merubah, tinggal klik browse saja. Setelah itu pilih di mana penyimpanan yang kita butuhkan, kita inginkan. Nah, sekarang klik OK. Selanjutnya klik Next. Pada step ini kita hilangkan centang precompiled header-nya. Setelah itu kita pilih empty project, klik Finish. Nah, setelah kita berhasil membuat project dengan nama modul 1-3, selanjutnya kita akan menambahkan workspace untuk mengetikkan sintaknya dengan cara klik kanan pada source filenya, klik Add New Item. Ketikkan di sini pertama kita pilih C++ file. Ketikkan di sini namanya modul 1-3. Di sini nama ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Di sini saya membuat dengan nama modul 1-3. Dan file ini nanti akan secara otomatis tersimpan dalam project tersimpan dalam project yang kita buat tadi. Di sini modul 1-3. Setelah itu kita klik Add. Nah, ini adalah lembar kerja untuk kita mengetikkan sintak nantinya. Selanjutnya kita ketikkan sintak program pada lembar kerja ini. Kita zoom terlebih dahulu. Sini saya buatkan komentarnya terlebih dahulu. Modul 1-3. Seperti pada modul ini, kita telah mengetikkan ini. Selanjutnya kita akan mengetikkan sintak ini sampai selesai. Sini pertama kita ketikkan include IO stream-nya. Include IO stream ini berfungsi untuk library untuk input output atau yang disebut juga dengan preprocessor. Sini kita melihat ada include. Include di sini berfungsi untuk menginstruksikan bahwa IO stream ini akan digunakan dalam C++. Nah, selanjutnya kita menggunakan using namespace std. Ini merupakan kita mendeklarasikan semua elemen dari library standar C++ dalam namespace dengan nama std. Jadi di sini kita berikan namanya std. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan integer main. Ini merupakan fungsi utama program. Nah, sekarang kita coba mendeklarasikan variabel bertipe char. Ini merupakan variabel secara
lokal. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan variabel dengan nama panjang data. Ini merupakan deklarasi variabel bertipe string. Nah, pada program ini saya menambahkan sintak untuk menampilkan nama saya terlebih dahulu. Setelah itu saya menambahkan NIM saya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembuatan judul ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang ini atau meminta data kepada user terlebih dahulu. Minta input nama kepada user. Mana di sini panjang maksimum karakter yang boleh diinputkan hanya 50 karakter. Nah, pada cout nama ini di sini kita melihat ada slash t. Slash t ini berfungsi untuk sebagai tab untuk merapikan tanda titik ini, diberikan satu tab dari nama. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan yang ini, shoot jurusan teknik elektro ini sampai ini, ketikkan semua. Sini getLine di sini berfungsi untuk meminta data satu baris di bawahnya, sehingga pada saat program setelah diinputkan nama di enter, maka ini ditampilkan. Maka setelah itu belum ditampilkan seperti press any key gitu. Itu belum ditampilkan. Setelah itu ditekan enter baru ditampilkan press any key-nya. Ini adalah fungsi dari getLine di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sistem pause di sini. Sistem pause ini merupakan fungsi jeda yang mana pada saat program dijalankan, maka kita dapat melihat hasil dari input dari nama tersebut dan outputnya. Tanpa sintak ini, maka kita tidak bisa melihat hasil dari program yang kita ketikkan ini. Di sini kita juga melihat ada cout tanpa didahului dengan std.2-nya, karena di sini kita telah menambahkan using namespace std-nya, sehingga kita tidak perlu lagi membuatkan di sini std-nya. Shoot ini apabila using namespace std-nya tidak dideklarasikan, ini akan error. Dan begitu juga dengan include IO stream-nya. Kalau ini tidak dibuatkan, maka ini juga akan error. Nah, selanjutnya kita buat return 0 ini merupakan batas akhir dari program. Nah, setelah selesai ini kita ketikkan semua. Selanjutnya kita coba compile dengan menekan tombol Ctrl F7 pada keyboard. Kita tunggu proses compile-nya berlangsung. Nah, selanjutnya kita coba running dengan menekan tombol start debugging atau menekan tombol F5 pada keyboard.
Nah, ini dari running dari program kita. Pertama kita diminta untuk menginputkan nama terlebih dahulu. Di sini saya ketikkan nama saya, Empianus Eko Putra. Kita klik enter, maka akan ditampilkan jurusan Teknik Elektro ST ITB. Nah, di sini kan kita belum melihat ada press any key-nya. Di sini karena ada satu line untuk satu line sebelum press any key-nya muncul. Seperti pada program ini, kita akan menampilkannya seperti ini. Itulah sesuai dengan program yang kita buat. Nah, kita tekan enter, baru akan keluar press any key to continue. Kita klik enter. Nah, ini adalah semua sintak yang kita butuhkan untuk membuat program untuk minta data menginputkan data kepada user. Di sini. Mungkin pada modul 1.3 ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau ada kekurangan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.